Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan malam merupakan suatu fenomena alam abadi yang dialami oleh makhluk hidup yang menempati suatu planet, terutama planet bumi ini. Pergantian siang dan malam secara teratur merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga diuraikan pada ayat-ayat Al-Quran. Karena silih bergantinya dua waktu tersebut, terciptalah kehidupan di muka bumi. Manusia mulai mengetahui sistem waktu dan mulai menyusun sejarah dari peristiwa-peristiwa penting dari masa ke masa. Berputarnya bumi pada porosnya menyebabkan terjadinya gelap dan terang di sebagian permukaan bumi. Dari atas bumi, terdapat waktu siang pada saat matahari terlihat, dan terdapat pula waktu malam yang ditandai dengan ketidakhadirannya matahari, namun digantikan oleh kehadiran bulan di langit. Oleh karena itu, antara malam dan siang tidak mungkin bisa bersatu. Ia terpisah antara satu sama lain, atau terjadi secara bergantian. Sedangkan bulan berputar mengelilingi bumi. Garis edar antara matahari dan bulan berbeda, sehingga menjadikan siang dan malam tidak mungkin bersatu. Malam pun tidak dapat mendahului siang, karena bumi berbentuk bulat dan berputar. Matahari dan bulan mungkin bisa saja sejajar, tetapi tetap tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya keterkaitan antara makna ayat-ayat Al-Quran dengan fenomena alam. Sebagaimana telah diungkapkan dalam surah Al-Baqarah ayat 164, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Dalam magnum opusnya yang berjudul Tafsir Marah Labid, Imam Nawawi memberikan penjelasan bahwa dari ayat di atas terdapat beberapa dalil atau argumen keberadaan, kekuasaan, dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, adanya langit dan bumi. Imam Nawawi kemudian merinci bukti keesaan dan kekuasaan Allah yang ada di langit dan juga di bumi. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit berupa ketinggian dan instrumen-instrumen tata surya yang tersusun tanpa adanya sesuatu penggantung, semisal matahari, bulan, dan bintang. Sedangkan tanda-tanda yang ada di bumi berupa bentangan dan hamparannya yang ditempati oleh gunung, lautan, tambang, mutiara, sungai, serta ditumbuhi dengan pohon-pohonan dan buah-buahan. Bukti yang kedua, yaitu dengan adanya malam dan siang yang silih berganti, satu pergi dan yang lainnya datang, serta perbedaan jangka waktu antara siang dan malam yang terkadang lebih lama dan terkadang relatif lebih pendek. Bukti berikutnya adalah turunnya air hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadikan air hujan sebagai sumber kehidupan bagi semua makhluk yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air hujan sesuai dengan kebutuhan dan manfaatnya. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan hujan tatkala manusia merasa kekeringan dan membutuhkan air seraya melakukan sholat minta hujan atau sholat istisqa. Yang berarti maksud dari kalimat tersebut yang diturunkan adalah air dari langit yang disebut sebagai hujan, yang dalam epistemologi berarti Allah turunkan hujan dari langit berupa air, kemudian Dia hidupkan bumi sesudah mati atau kering, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Dari ketiga poin di atas digambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan segala hal dalam penciptaan baik di bumi maupun langit beserta isinya. Dalam aksiologi, manfaat yang terasa erat kaitannya dengan makhluk hidup di bumi serta manfaat turunnya air hujan baik makhluk hidup di bumi, seperti menumbuhkan tumbuhan yang kering, mengisi air-air sungai yang telah kering sehingga menjadi tempat minum bagi makhluk hidup di bumi, dan hal lain sebagainya. Bukti berikutnya adalah adanya angin yang memiliki ciri yang lembut, tidak dapat disentuh dan dilihat. Namun, ada pula angin yang bisa membawa malapetaka, semisal merobohkan pohon dan bangunan. Meskipun demikian, angin sejatinya adalah sumber kehidupan. Seandainya sekejap saja angin tidak berhembus, maka niscaya akan mati segala sesuatu yang memiliki ruh dan kemudian akan menjadi busuk. Tanda keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir adalah adanya awan. Awan dapat menampung air yang banyak guna mengairi lembah-lembah di muka bumi. Ia bekerja sama dengan angin untuk kemudian terjadinya hujan. Kekuasaan Allah terlihat pada awan. Ia bergantung di antara langit dan bumi tanpa adanya cantolan dan juga tiang. Munculnya siang dan malam, silih berganti mengajak kita berpikir tentang adanya pengaturan yang sempurna. Pertanyaan yang muncul adalah, siapa yang mengatur itu semua? Silih bergantinya malam dan siang, serta bergilir antara keduanya, panjang dan pendeknya waktu, dan adanya berbagai musim, merupakan pengaturan iklim yang sempurna, yang terkondisi dengan nyaman untuk dapat dihuni oleh manusia. Kata al-fulk dalam ayat ini berarti bahtera atau perahu. Untuk membuat perahu dibutuhkan pengetahuan tentang sifat air, pergerakan angin, udara, awan yang berhubungan dengan musim, kaidah-kaidah dasar fisika fluida, serta hukum dasar lainnya. Seperti hukum Archimedes untuk benda mengapung, ataupun konsep desain dan konstruksi. Akhirnya manusia dapat membuat kapal atau perahu untuk berlayar mengarungi lautan, sehingga mereka dapat menjelajahi pelosok bumi. Di dalam silih bergantinya malam dan siang ini, terdapat petunjuk tentang waktu dan arah. Lantaran kedua hal ini dibutuhkan dalam pelayaran. Dari fenomena alam ini pula, manusia menciptakan ilmu falak dan pengetahuan tentang cuaca, yang berguna untuk memenuhi keperluan manusia. Dapat kami simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amat tegas menyatakan bahwa alam ini, selain manusia, diciptakannya alam untuk manusia. Kemudian Allah menerangkan hukum-hukum alam secara teliti, agar manusia dapat meneliti
dan melihat tanda-tanda kebesarannya. Melalui ilmu pengetahuan, tidak terkecuali sains, di mana diciptakan untuk kesejahteraan manusia dalam menjalani kehidupannya. Al-Quran merupakan keajaiban yang di dalamnya terdapat ilmu sains yang melimpah. Tidak hanya ada 1 atau 2 ayat yang membahas tentang penciptaan jagat raya, tetapi ada 53 ayat yang membahas tentang persoalan tersebut. Quran Surat Al-Baqarah hanya merupakan salah satu dari 53 ayat. Dari ayat-ayat di atas, sesuai dengan temuan astronom di awal abad 17 Masehi, matahari, bumi, bulan, dan seluruh planet serta benda-benda langit lainnya bergerak di ruang angkasa dengan kecepatan dan arah tertentu. Hal ini menegaskan bahwa sangat erat hubungan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan, dan tidak dapat dipisahkan. Jauh sebelumnya telah dikatakan dalam Al-Quran, sebelum para ilmuwan-ilmuwan barat membuktikan dan menemukan fakta-fakta baru. Sekian video mengenai Islam menginspirasi sains. Semoga dari video tersebut dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.